Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lili di Matematika kelas 8. Hari ini Miss masih membahas materi bab 4, yaitu tentang gradien atau kemiringan yang biasa disimbolkan dengan huruf M. Jadi huruf M ini pada persamaan garis lurus itu disebut sebagai gradien atau kemiringan. Untuk kompetensi dasarnya 3.4, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian siswanya, Miss berharap kalian mampu memahami definisi kemiringan garis lurus. Dan yang kedua, kalian mampu memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Langsung ke materi yang akan Miss bahas, yaitu gradien. Apa sih definisinya itu? Ya, jadi gradien itu perbandingan antara perpindahan vertikal dengan perpindahan horizontal. Ingat, vertikal itu yang tegak lurus dan horizontal itu yang mendatar, garis yang mendatar. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Di sini Miss punya gambar. Ini tuh adalah tinggi temboknya. Dari titik ini ke sini, ini jarak tembok dengan kaki tangga. Nah, tangganya ini. Nah, ini yang miring ini disebut sebagai tangganya. Jadi, dapat disimpulkan kemiringan tangga ini yang disebut sebagai gradien. Nah, dari gambar ini, tadi kan kemiringan itu apa? Perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki dari tembok. Tinggi tembok yang ini. Berarti ini kan sama aja dengan X per Y. Tinggi tembok per jarak tembok dengan kaki tangga, itu ketemu kemiringan. Dapat disimpulkan, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Perhatikan gambarnya. Di sini Miss punya gambar, ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Sini perbandingannya Y per X-nya. Di gambar ini garis, ini yang disebut sebagai gradien. Nah, biasanya yang akan ditanyakan itu berapa kemiringan dari garis ini? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, perhatikan. Di sini kan berarti ada dua titik. Titik A, misalkan di sini titiknya X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Gradien apa tadi? Perbandingan antara komponen Y per komponen X. Maka dapat disimpulkan rumusnya seperti ini. Gradien sama dengan komponen Y perbandingan berarti per komponen X. M gradien dari titik A sampai B berarti MAB sama dengan perubahan Y dan perubahan X. Delta Y per delta X. Sekarang ada perubahan nih dari titik sini ke sini. Maka MAB itu dapat dirumuskan sebagai Y2 dikurangi Y1 X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus mencari gradien. Cari gradien di antara dua titik. Ada titik A dan titik B. Biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Miss punya beberapa contoh ya, biar kalian lebih paham. Yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik berikut.
ada dua titik. Titik A 1,2 dan titik B 6,4. Penyelesaiannya, titik yang pertama A 1,2. Berarti ini kalau titik koordinat itu kan X, Y kan. Berarti 1 ini adalah X1-nya. Dan 2 ini disebut sebagai Y1-nya. Terus pada titik yang kedua B 6,4. Berarti 6 ini disebut sebagai Y2 dan 4 ini Y2-nya. Nah, yang ditanya itu gradien, simbolnya huruf M. Kamu masukin aja ke rumusnya. Rumusnya apa? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sama dengan Y2-nya berapa di sini? Nih, Y2 ini kan? Iya. Y2-nya 4 dikurangi Y1. Y1 2 per X2. X2-nya yang ini berarti 6. Dikurangi X1. X1-nya 1. Sama dengan berapa? 4 dikurangi 2, 2 per 6 dikurangi 1, 5. Maka ini adalah gradiennya. Gradiennya itu 2 per 5. Jadi tinggal kalian masukin ke rumusnya. Untuk contoh soal nomor 2, perhatikan grafik di bawah ini. Untuk contoh soal nomor 2 ini, kalian disajikan gambar sebuah grafik. Nah, yang ditanyakan, ini berapa gradiennya? Gradien garis lurus ini berapa? Berarti kalian tentukan terlebih dahulu berapa titiknya. Titiknya itu di koordinat berapa, koma berapa. Berarti kan ini ada dua titik ya. Titik ini sama ini. Titik yang ini, misalkan di sini titik A, berapa titik koordinatnya? 1, X-nya terlebih dahulu 1,4. Terus titik yang kedua, titik B-nya berarti berapa? 3,7. Nah, kalau sudah ketemu dua titik ini, baru kalian bisa menentukan mana X1-nya, mana X2-nya. Titik yang pertama 1,4. Berarti 1 ini adalah X1 dan 4 ini adalah Y1. Pada titik B 3,7, maka 3 ini adalah X2 dan 7 ini adalah Y2. Nah, sekarang kalian masukin ke rumusnya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Masukin angkanya. Y2 berapa? Y2-nya itu adalah 7 dikurangi X1. X1-nya adalah 4 per X2. X2-nya itu 3 dikurangi X1-nya itu 1. Sama dengan 7 dikurangi 4, 3 per 3 dikurangi 1, 2. Nah, berarti sudah ketemu. Inilah gradien dari garis lurus AB ini. Tentukan gradien garis yang melalui persamaan berikut. Yang A, Y sama dengan 3X min 1. Yang B, 3Y sama dengan 12X min 9. Dan yang C, 6X min 2Y sama dengan 7. Nah, persamaan ini kalian tentukan berapa gradiennya. Penyelesaiannya, kalian ingat bentuk persamaan umumnya. Kemarin sudah pernah Miss jelaskan, Y sama dengan MX ditambah C. Dengan Y dan X ini adalah variabel dan M itu adalah gradien atau koefisien dari X. Dan syarat menentukan gradien ini, kalau kalian disajikan persamaan itu Y-nya sama dengan 1. Ingat ya, Y-nya harus sama dengan 1. Gradien itu adalah koefisien dari X-nya. Langsung contoh yang A, Y sama dengan 3X min 1. Tadi kan Miss bilang, Y-nya harus sama dengan 1. Ini Y-nya berapa nilainya? Sudah 1 kan? Iya. Y itu sama saja artinya 1Y. Cuma angka 1 tidak perlu ditulis.
Kalau Y-nya sudah 1, kalian bisa langsung menentukan berapa besar gradiennya. Gradien itu apa? Koefisien dari X, temennya X. Berarti berapa ini? Iya, M-nya berarti 3. Lanjut yang B, 5Y sama dengan 2X min 9. Tadi syaratnya apa? Y-nya harus sama dengan 1. 5Y ini artinya 5 dikali Y. Berarti kalau yang ditanya Y sama dengan perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti jadinya 12X dibagi 5 dikurangi, yang belakang juga ikut dibagi 5, 9/5. Kan nilai Y-nya udah 1. Nah, kalian perhatikan di sini. Tadi Miss bilang gradien itu adalah koefisien dari X, temennya X. Temennya X berapa? Temennya X berapa ini? Iya, 12/5. Ini adalah gradiennya. Karena kan kalau nggak bisa disederhanakan kan ya. Jadi cukup kalian tulis gradiennya itu 12/5. Lanjut yang C. 6X min 2Y sama dengan 7. Sekarang kalian perhatikan di sini persamaan dengan persamaan umumnya. Di sini kan Y-nya hanya Y yang ada di sebelah kiri sama dengan, lainnya ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, berarti yang ini kalian ubah biar sama seperti bentuk umumnya. Berarti min 2Y ini kan udah di sebelah kiri, berarti nilainya tetap min 2Y sama dengan 6X ini ada di sebelah kiri, Miss akan pindah ke sebelah kanan, maka nilai plus akan berubah menjadi min 6X ditambah 7. Ingat, syaratnya itu Y sama dengan 1. Berarti biar Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan, ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Maka min 6X per min 2 ditambah 7 per min 2. Maka ketemu Y-nya sama dengan min 6 dibagi min 2. Min dibagi min ketemunya plus 3X ditambah 7 per min 2. Nah, berarti 3X ini berarti kan koefisien X-nya berapa? Yaitu 3. Maka gradiennya itu sama dengan 3. Langsung ke contoh yang keempat. Hitunglah nilai A agar garis yang menghubungkan titik A, 2 dan 3A min 10 mempunyai gradien min 2. Jadi di sini soal nomor 4 ini gradiennya sudah diketahui yaitu min 2. Kalian disuruh menentukan berapa besar dari nilai A-nya ini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini ada 2 titik. A, 2 berarti A ini adalah X berapa? Iya, X1. Dan 2 ini Y1. Titik yang kedua, 3A min 10. Berarti 3A-nya ini X2. Min 10 ini adalah Y2. Dan diketahui gradiennya berapa? Gradiennya itu min 2. Sekarang kalian masukin ke rumus gradien. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Gradiennya ini udah diketahui. Kamu masukin. Ya, min 2 sama dengan M-nya kamu ganti min 2. Y2-nya berapa? Min 10 dikurangi Y1 itu 2 per X2 berarti 3A dikurangi X1 itu A. Min 2 sama dengan min 10 min 2. Utang 10 utang 2 berarti min 12 per 3A dikurangi A. Ingat A ini artinya 1A. Berarti 3A dikurangi 1A ketemunya 2A. Nah, min 2 ini kan sama aja min 2 per 1. Sama dengan 12 per 2A. Kalian kalikan silang, atas dikali bawah.
Berarti min 2 dikali 2A sama dengan 1 dikali min 12. Min 2 dikali 2A min 4A. Min ya, min dikali plus min. Min 4A sama dengan 1 dikali min 12, berarti min 12. Ini perkalian. Pindah ruas akan menjadi pembagian. Berarti A sama dengan min 12 dibagi 4. Min dibagi min ketemunya plus. Plus berapa? Iya, plus 3. Ini adalah besar A-nya dengan gradien min 2. Oke, paham? Dari keempat contoh soal ini. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 84 di latihan 4.2, yaitu yang nomor 2, tentukan gradien yang melalui titik-titik. Kalian kerjakan yang B, C, dan D-nya. Ini udah diketahui titiknya, kalian tinggal masukin ke rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi contoh soalnya sudah ada. Dan yang nomor 5 saja, tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Kalian kerjakan bagian D, E, dan F. Ingat ya, Y-nya harus sama dengan 1. Di sini Y-nya belum ada yang nilainya 1. Jadi kalian ubah terlebih dahulu biar Y-nya sama dengan 1. Ubah ke bentuk persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Jadi Y-nya ada di sebelah kiri sama dengan sisanya ada di sebelah kanan. Kemudian kalian ubah biar Y-nya nilainya sama dengan 1. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyimak materi di atas. Cukup sampai di sini pertemuan PJJ kita hari ini. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.